Gimana? Ada sehat semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Senin ya, materi kita di manajemen untuk semester 3 ya. Prodi manajemen bisnis Islam. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari kita akan melihat kira-kira berapa teman-teman yang sudah hadir atau yang tidak hadir. Apakah sudah hadir semua? Sudah. Sebagian. Saya absen dulu ya. Muhammad Fatah hadir. Mansur izin. Khalid Hadir Pak. Jalan. Hadir Pak. Muhammad Maulana Sakit. Sakti. Ahmad Sehat izin. Rofli Ada Pak. Muhammad Amiruddin Saiful Umar Izin. Asrifah Hadir. Febrianti Rohim Ada Pak. Wildatul Hadir. Isna Izin Bapak. izin. Oke. Siti Nurhalisa izin. Muslifatul Masrurah Hadir. Nabila Nadila izin. Dewi Febrianti Hadir Pak. Adila Putri Izin Bapak. Qurratul Hadir A'yun Pak. Riana Hadir. Izin. Lila Izin. Anissa Hadir Bapak. Dian Hadir Pak. Tiga Hadir Pak. Mawadah Hadir Pak. Dela Ada Pak. Devi. Ada Pak. Ya baik. Ada sebagian yang izin tadi ya. Ya. Mungkin ada halangan di antaranya adalah karena sekarang ada perubahan musim. Hujan. Jadi setidaknya untuk koordinator sudah memberikan keterangan ke saya bahwa ada sebagian tadi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, perlu diketahui di kontrak belajar saya, khususnya di rencana pembelajaran semester yang sudah saya berikan di awal perkuliahan saya, bahwa hari ini adalah masuk pada pertemuan yang ketiga. Ya, yang ketiga, maka subjek MK, capaian pembelajarannya yang harus kita dapatkan dari mahasiswa itu adalah mampu memahami dan melakukan analisis tentang manajemen pemasaran, mampu memahami dan menganalisis tentang manajemen. Pertama, pertanyaan saya, karena pertemuan ketiga adalah capaian yang harus kita dapatkan, bukan kita ya, maksud saya mahasiswa dapatkan adalah memahami atau mengidentifikasi tentang definisi uang lingkup dan perbedaan antara definisi pemasaran dan penjualan. Baik, pertama kali yang harus kita jelaskan bahwa materi ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. Apa Pak kaitannya? Kaitannya adalah tentang materi yang menjelaskan tentang konsep manajemen. Pemasaran tidak akan dilakukan, strategi pemasaran tidak akan dilakukan tanpa adanya konsep manajemen. Karena pemasaran itu bagian daripada manajemen. Jadi yang minggu yang lalu kita sudah membahas secara detail apa fungsi manajemen, kemudian bagaimana memasukkan konsep manajemen terhadap pemasaran. Hari ini kita masuk dan menyatukan menjadikan satu definisi yang dinamakan yaitu adalah manajemen pemasaran syariah. Jadi kaitannya adalah dengan manajemen pemasaran syariah. Baik, teman-teman sekalian, apa yang melatar belakangi adanya manajemen pemasaran syariah?
Karena semua bisnis yang ada di dunia ini, pengusaha UMKM skala besar, kira-kira apa yang diharapkan oleh mereka? Tentunya ya, penjualan yang tinggi, hasil produksi yang tinggi, yang mereka ingin jual sebanyak-banyaknya, mereka buat sebanyak-banyaknya. Apakah cukup hanya dengan menjual saja, tanpa mengevaluasi, tanpa mendesain kembali produk yang mereka miliki? Tidak, karena sekarang sudah jelas bahwa konsumen itu cerdas. Ya, terutama mungkin teman-teman juga termasuk konsumen yang cerdas. Selisih 1.000 mungkin enggak. Disebabkan adanya pengorbanan biaya yang lebih besar. Oke ya. Apa fungsinya kira-kira? Kenapa kita harus menjelaskan tentang definisi pemasaran atau manajemen pemasaran? Jadi manajemen pemasaran itu adalah strategi yang terorganisir melalui perencanaan, proses, kemudian untuk bisa mendapatkan target yang diinginkan. Apa target yang diinginkan? Adalah penjualan yang sebanyak-banyaknya, yaitu adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah konsep dasar pemasaran. Kenapa kok harus kita menjelaskan tentang definisi pemasaran, Bapak? Karena pertama, seorang pembisnis kalau dia tidak tahu pangsa pasar dan pasarnya, maka produknya tidak akan maju. Itu yang pertama. Coba perhatikan mana slide. Yang pertama, yang dijadikan landasan pentingnya pasar itu dikarenakan adanya adalah pemahaman tentang pasar. Karena semua keinginan pasar itu berbeda. Karena nanti pada pertemuan yang ke-12 ada pertemuan yang menjelaskan tentang STB, segmenting, targeting, dan posisi. Apa itu Pak? Melihat siapa calonnya, siapa pembeli kita, siapa konsumen kita, siapa pemakai kita. Tidak semena-mena kita membuat mendesain produk tanpa tahu siapa kira-kira calon pembeli. Nah ini ya, pertama itu pemahaman terhadap pasar. Pentingnya di dalam mempelajari manajemen pemasaran. Perlu membahas tentang definisi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi yang efektif. Tanpa manajemen pemasaran, maka strategi usaha di dalam menjual produk dan barang itu nihil akan efektif. Itu yang latar belakangi adanya penjualan. Dan kaitannya manajemen pemasaran itu dengan teori lain adalah teori tentang manajemen strategi. Saya kira teman-teman sudah pelajari ya di materi-materi lain tentang manajemen strategi. Baik, selanjutnya coba perhatikan tentang definisi atau pengertian manajemen pemasaran. Pertama adalah bahwa manajerial proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, dana dan jasa menciptakan perputaran yang dan organisasi. Itu istilah sederhananya yang dikatakan di dalam manajemen. Siapa dari siapa ini? Ternyata dari namanya asosiasi manajemen Indonesia. Jadi definisi itu dikeluarkan oleh mereka. Kemudian konsep sederhana di dalam konsep pemasaran itu pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Seorang pemasar harus melihat dulu adanya kebutuhan, keinginan dan permintaan. Need, want, and demand. Saya berapa kali sudah menjelaskan tentang itu. Setiap orang sama keinginannya. Sama. Setiap manusia apakah sama kebutuhannya? Iya. Setiap manusia apakah sama keinginannya? Iya. Oke. Kalau sudah kita tahu terhadap keinginan masyarakat Madura khususnya Pamekasan itu punya keinginan yang berbeda-beda. Oke, ada Pak bagian tanaman terutama itu mereka suka asin. Makanya kalau tidak asin mereka tidak mau. Bagian barat Pak, ya secara geografis mereka itu agak panas cuacanya. Jadi mereka tidak makan kalau tidak tekstur.
berarti yang dinamakan segmentasi atau apa namanya, melihat kebutuhan dan keinginan pasar. Oke. Kemudian kalau sudah keinginan dan kebutuhan pasar itu diketahui, maka barulah yang dinamakan mendesain atau membuat produk. Ya, seperti perusahaan kita itu di Indonesia, tidak sedikit mereka itu menggunakan manajemen pemasaran, melihat dulu pangsa pasarnya, siapa pasarnya, baru eksekusi produk yang akan dipasarkan. Kemudian sesudah produk, apa yang mereka lakukan adalah menciptakan nilai yang bisa memuaskan calon konsumen. Itu dinamakan nilai dan utilitas yang terkandung di dalam produk. Maka saya bilang berapa kali, seorang konsumen selalu membandingkan antara benefit dan cost. Biaya yang dikorbankan, dikeluarkan untuk membeli barang, dia selalu bandingkan dengan manfaat yang dia dapatkan. Kalau lebih kecil daripada manfaatnya, dia kecewa. Nah, kan? Nah, saudara kecewa nggak beli sesuatu? Kadang kecewa, kadang puas. Kemudian kalau lebih besar manfaatnya daripada apa? Cost atau biaya, itu otomatis adalah puas. Berarti tidak kecewa. Baru sesudah menciptakan utilitas, terjadilah yang dinamakan transaksi. Ketika sudah transaksi, itu dinamakan pasar. Dan terjadinya semua itu dinamakan pemasaran. Apa sifat perbedaannya dengan penjualan? Coba perhatikan, apa sih perbedaannya? Kelihatan? Pertama adalah kalau di dalam penjualan, mereka dari pabrik produk menjual, promosi, kemudian keuntungan melalui volume, gitu ya. Pusat perhatiannya ada pada produk, kemudian sasarannya hanya menjual. Berbeda dengan yang pemasaran, mencari pasar sasaran dulu, baru kemudian adalah kebutuhan pelanggan. Jadi pasar sasaran ini apa? Baru sesudah itu adalah part coordinate. Artinya dicari bagaimana kebutuhannya, apa yang kita buat untuk bisa memenuhi terhadap kebutuhan. Baru kita adalah keuntungan melalui kepuasan konsumen. Jadi yang diharapkan oleh pemasaran itu adalah untuk membuat. Teman-teman sekalian, kalau sudah kita bisa membedakan antara pemasaran dan penjualan, saya minta pendapat teman-teman ya. Bagaimana pemahaman teman-teman perbedaan antara penjualan dan pemasaran? Apa lebihnya, apa kurangnya? Kira-kira kalau di Madura khususnya itu lebih kepada pemasaran atau penjualan? Rata-rata bagaimana? Coba silakan. Sini. Saudari. Ya. Berdiri. Ya, perhatian terhadap konsumen lebih kepada pemasaran. Kalau melihat di Madura bagaimana? Lebih banyak pemasaran? Adakah bisa dipraktekkan oleh pengusaha di Madura? Belum. Di Madura itu menurut saya lebih banyak ke penjualan, Bapak. Penjualan. Jarang mereka yang menciptakan produk dan menggunakan strategi. Adakah yang mungkin punya informasi yang lain? Silakan. Boleh, ya, silakan boleh. Jadi menurut saya antara pemasaran dan penjualan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana kalau penjualan itu kan kita belum tahu nih targetnya itu mau jual ke siapa. Sedangkan kalau dalam pemasaran
sudah tahu nih kita barang yang kita mau jual itu udah tahu nanti maunya kemana, terus mau dipasarkan kemana gitu Pak. Sedangkan kalau penjualan itu kita masih nyari konsumennya dulu Pak. Belum tentu konsumennya itu dapat nantinya gitu, nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan sama konsumen. Sedangkan kalau dalam pemasaran kita udah tahu nih hal-hal apa yang juga dibutuhkan sama konsumen itu sendiri Pak. Baik, kayaknya kalau di Madura Kalau di Madura itu Pak lebih banyak ke arah penjualan Pak. Kenapa? Karena dia tuh banyak penguasa UMKM di Madura itu menjual produknya itu sesuai dengan keinginan dia. Jadi dia itu menunggu para pelanggan untuk datang ke dirinya, bukan apa yang dibutuhkan sama pelanggan. baik, ya, jadi penerapan strategi pemasaran khususnya di masyarakat Madura masih rendah. Ya. Oke, ada mungkin yang menambahkan yang lain? Tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah kalau kajian konteks kemaduraan itu masih rendahnya penggunaan strategi pemasaran. Jadi justru mereka lebih pada menggunakan penjualan karena mereka kebanyakan dari pengusaha itu adalah reseller ya, tidak menciptakan produk. Baik teman-teman sekalian, bahwa tugas kita selanjutnya untuk pertemuan untuk dijadikan tugas teknik ya, dikerjakan di rumah, mencari observasi tentang penggunaan strategi pemasaran khususnya pelaku bisnis di Madura. Ya. Minggu depan saya diharapkan untuk di store ya. Baik, ini semangat siang. Siap, 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 luar biasa, tetap semangat, yes! Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Semoga panjang umur. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.